Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajari Nur Mutmainah. Saya mahasiswa dari STIE Yasa Anggana Garut dengan NPM 22110065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas ilmu pengantar bisnis. Yaitu yang pertama adalah kegiatan bisnis, yang kedua adalah sumber daya bisnis, dan yang ketiga adalah keberhasilan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kesempatan produk atau layanan. Yang kedua, mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Yang ketiga, mendapatkan dana atau modal kerja. Dan yang keempat, mengelola produksi barang atau jasa. Yang kelima, memasarkan barang atau jasa. Yang keenam, membuat laporan untuk memuaskan permintaan dan memperbaiki proses. Baik kawan-kawan, untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kesempatan produk atau layanan. Mengidentifikasi kesempatan atau produk layanan, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi kesempatan untuk produk dan layanan, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi peluang dan juga persaingan. Yang kedua, mengenai pasar yang ada secara lebih jauh. Yang ketiga, modal yang ada untuk melakukan pengembangan dari usaha. Yang keempat, melakukan perhatian terhadap kemampuan produksi. Yang kelima, mencari pencarian dari sumber daya. Dan yang terakhir, melakukan pembuatan dan rencana bisnis plan. Yang kedua yaitu mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Maksud dari mengevaluasi permintaan produk dan jasa adalah suatu aktivitas untuk menganalisis kinerja suatu jasa, yaitu dengan yang pertama, kenali masalahmu di sekitarmu. Yang kedua, cari tahu bidang keahlian atau minatmu. Yang ketiga, lakukan inovasi. Yang keempat, hitung anggaran bisnis. Dan yang kelima, minta saran dan kritik dari konsumen. Yang ketiga yaitu mendapatkan dana atau modal kerja. Mendapatkan dana atau modal kerja yaitu dengan melihat apakah selisih lebih antara aktivitas lancar dan utang lancar untuk membiayai usaha, atau bisa merujuk pada perbedaan aset lancar, penghasilan, dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Yang keempat yaitu mengelola produksi barang atau jasa. Maksud dari mengelola produksi barang atau jasa itu adalah dengan menambah kuantitas barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan meningkatkan keuntungan. Yang kelima yaitu memasarkan barang atau jasa. Memasarkan barang atau jasa adalah proses di mana kegiatan pemasaran disesuaikan untuk mempromosikan dan menjual produk tertentu untuk segmen tertentu. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, membuat laporan untuk memuaskan permintaan dan memperbaiki proses. Peran pemerintah dalam sektor publik lebih dominan daripada sektor swasta. Karena itu fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah itu sebagian besar diantaranya dijalankan oleh pemerintah itu karena secara langsung atau menyangkut pelayanan publik. Baik, untuk metode yang kedua yaitu sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada man yang artinya manusia, yang kedua ada money yang artinya uang, yang ketiga ada material yang artinya fisik, dan yang keempat ada machine yang artinya teknologi, yang kelima ada method yang artinya teknologi, dan yang keenam ada market yang artinya pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu man, manusia. Dalam ilmu manajemen, faktor man atau manusia menjadi faktor utama yang paling menentukan. Yang kedua yaitu money atau uang. Jenis SDU yang kedua ini yaitu money atau uang merupakan modal yang dibutuhkan untuk membayar sebuah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga diperlukan untuk membeli bahan baku, biaya transportasi, membayar listrik, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga yaitu material atau fisik.
Material merupakan SDU yang bisa berbentuk sarana, prasarana, atau bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manfaat material perusahaan bisa memiliki standarisasi bahan, seperti dalam ukuran, jumlah, merek, dan jenis bahan baku lainnya. Yang keempat yaitu mesin, yang artinya teknologi. Mesin atau teknologi juga dibutuhkan untuk mengubah bahan baku mengubah produk yang untuk dijual. Oleh karena itu, mesin adalah sumber daya usaha krusial dalam proses produksi, khususnya jenis usaha yang membutuhkan alat atau mesin untuk menghasilkan barang yang siap jual. Yang kelima yaitu metode. Metode merupakan tata kerja perusahaan yang digunakan baik membuat produk atau mengelola sumber daya perusahaan lainnya. Pihak manajemen perusahaanlah yang bertanggung jawab terhadap sumber daya metode itu. Jika metode kerja yang digunakan sesuai standar, maka pekerjaan bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu market atau pasar. Jenis sumber daya usaha lainnya yaitu pasar. Pasar merupakan kumpulan penjual atau pembeli yang melakukan transaksi terhadap sebuah jasa atau usaha. Pemasaran adalah SDU yang sangat penting karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan terus dijual kembali agar mendapatkan keuangan. Marketing juga diperlukan agar pelanggan menjadi tertarik dengan produk yang dihasilkan. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu keberhasilan bisnis. Dalam keberhasilan bisnis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kinerja keuangan, yang kedua, kebutuhan pelanggan, yang ketiga, kualitas produk atau jasa, yang keempat, inovasi dan kreativitas, dan yang kelima atau yang terakhir, komitmen karyawan. Yang pertama yaitu kinerja keuangan. Merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dunia maupun penyaluran dana. Yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan, maksudnya indikator kecukupan modal, lalu lintas, likuiditas, dan profitabilitas. Yang kedua yaitu kebutuhan pelanggan. Keinginan produk baik barang maupun jasa yang dapat berasal dari berbagai lini konsumen, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu kualitas produk dan jasa. Adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk melaksanakan fungsinya dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keandalannya, daya tahan yang dimilikinya, nilai-nilai kemudahannya, kebutuhannya, bahkan perbaikan, serta nilai-nilai lainnya yang perlu juga diperhatikan. Yang keempat, yaitu inovasi dan kreativitas. Merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Sedang inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menambahkan usaha. Dan yang terakhir kawan-kawan yaitu komitmen karyawan. Komitmen karyawan terhadap organisasi adalah suatu perasaan berkaitan yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan tersebut tetap berada di dalam perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik di dalam kesalahan kata ataupun kesalahan dalam berbicara. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu di YouTube Ajri Nur Mutmainah.